Shalom jemaat Tuhan, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dari khotbah di bukit Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Tema kita adalah bolehkah umat Tuhan mengucapkan sumpah. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Bimbinglah kami, hiburkanlah kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bolehkah umat Tuhan mengucapkan sumpah? Kita membaca Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, tapi peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Sama-sama kita baca. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Sama-sama kita bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. So sekalian, kita mau belajar tentang masalah sumpah. So sekalian, kata Inggris dari sumpah adalah oath. Ya, kata oath dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Anglo-Saxon. Tulisannya begini. Ya, mungkin bacanya at gitu ya. Lalu sekalian, itu oath itu mempunyai arti suatu janji atau pernyataan yang memanggil sesuatu atau seseorang yang dianggap suci atau ilahi sebagai saksi yang mengikat janji tersebut. Ya. Jadi oath itu artinya suatu janji atau pernyataan yang memanggil sesuatu atau seseorang yang dianggap suci atau ilahi sebagai saksi yang mengikat janji tersebut. Terus sekalian, esensi sumpah daripada sumpah adalah suatu permohonan kepada yang ilahi untuk menjadi penjamin dari sumpah yang diambil, bahwa orang tersebut jujur dan berintegritas. Ya, suatu permohonan kepada yang dianggap ilahi untuk menjadi penjamin dari sumpah yang diambil oleh seseorang, dan bahwa orang yang mengambil sumpah itu dianggap jujur dan berintegritas. Nah sekalian, implikasinya apa? Jika gagal melaksanakan sumpahnya itu, maka orang akan berakibat orang itu akan menerima hukuman ilahi, ya, yang akan terjadi pada orang yang mengambil sumpah itu, hukuman ilahi. Terus sekalian, nah, kalau kita membahas selanjutnya, mengapa ada sumpah? Mengapa sih perlu ada sumpah? Karena manusia sadar akan adanya kebohongan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, manusia sadar bahwa dunia ini ada banyak hal yang bohong. Manusia hidup di tengah masyarakat yang juga banyak bohongnya. Ya, karena akan adanya kebohongan dalam hidup sehari-hari dan kuasa gelap menguasai dunia ini. Ya. Terus sekalian jangan lupa Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Dan iblis dan roh-roh jahat menguasai banyak orang di dunia ini. Dan mereka melakukan ucapan-ucapan yang tidak benar, yaitu yang disebut sumpah. Terus sekalian kalau kita melihat gambar ini. Ini gambar yaitu Olympic oath. Orang yang mau bertanding dalam olimpiade pun mereka harus mengucapkan sumpah bahwa mereka akan berlomba secara jujur dan tidak berlomba secara tidak jujur. Terus kan ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, kok kita mempelajari berikutnya. Tradisi Greco-Roman, yaitu Greek, Yunani dan Romawi, sumpah diucapkan dengan memakai Jupiter lapis atau batu Jupiter yang ditempatkan di kuil Jupiter di bukit yang namanya Kapitolin. Jadi saudara sekalian, dalam tradisi Yunani Romawi, mereka melakukan sumpah yang diucapkan dengan memakai batu Jupiter lapis yang ditempatkan di kuil Jupiter, bukit Kapitolin. Saudara sekalian, nah ini contoh daripada Jupiter lapis, batu Jupiter. Ya saudara sekalian, nah ini adalah dewa Jupiter yang dianggap waktu itu adalah dewa yang prominent, yang utama, ya, yang disembah oleh mereka, dewa Jupiter itu. Nah ini adalah gedungnya,
ya, kuil atau kuil Jupiter di Bukit Kapitolin. Terus sekalian, nah batu Jupiter ini dipercaya mengandung kesaksian tertentu yang akan diberikan kepada orang tersebut. Jadi ini kepercayaan magis ya. Jadi batu ini dipercaya mengandung kesaktian tertentu yang akan diberikan kepada orang yang mengambil sumpah itu. Ini sifatnya magis. Nah saudara sekalian, kalau kita itu adalah tentang tradisi orang-orang non-Yahudi. Nah lalu bagaimana dengan tradisi dalam kelompok Yahudi? Saudara sekalian, sumpah itu sangat berarti dalam Yudaisme. Sangat berarti. Sudah lihat dalam Kejadian 22 ayat 16. Saudara sekalian, orang pertama dalam Alkitab yang dicatatnya, yang bersumpah adalah seorang bernama Eliezer, seorang budak daripada Abraham. Ya, Abraham meminta Eliezer untuk bersumpah dulu untuk mencarikan istri bagi Ishak anaknya, dari agar tidak mencarikan istri bagi Ishak dari keturunan orang Kanaan yang dekat-dekat saja dengan, karena memang Abraham sudah berada di tanah Kanaan. Tapi Abraham memanggil budaknya yang bernama Eliezer, ketua atau pemimpin dari budaknya itu. Dia harus bersumpah ya, agar tidak mengambil keturunan daripada orang Kanaan ini untuk menjadi istri bagi Ishak. Ya saudara sekalian, tetapi harus diambil istri dari keturunan Abraham juga. Ya, jadi harus pergi jauh sana mencari seorang perempuan, seorang gadis yang berasal daripada tempat asal daripada Abraham itu. Saudara sekalian, nah saudara sekalian, kalau dikatakan oleh Abraham kepada Eliezer, letakkanlah tanganmu di antara pangkal pahaku. Ya, letakkanlah tanganmu di antara pangkal pahaku. Kejadian 24 ayat 2. Nah ini cara bersumpah pada zaman itu. Saudara sekalian, letakkan tanganmu di antara pangkal pahaku. Saudara sekalian, nah kalau kita mempelajari, sunat adalah perintah Tuhan kepada Abraham. Maaf saya salah tulis di situ, harus saya kata kepada bukan dari. Perintah Tuhan kepada Abraham. Terus sekalian, nah Eliezer itu sebagai budaknya Abraham bersumpah dengan menaruh tangannya di atas alat kelamin Abraham. Ya, terus sekalian, maksudnya adalah Eliezer bersumpah dengan satu keyakinan akan segala janji Tuhan dan tekad Abraham kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian. Jadi Eliezer bersumpah dengan menaruh tangannya di atas alat kelamin Abraham. Saudara sekalian, nah menurut tradisi Judea Kristen, ya orang Kristen Yahudi, ini adalah asal mula dari konsep meletakkan tangan di atas objek yang dianggap kudus ketika bersumpah. Ya, saudara sekalian, karena pada waktu itu konteksnya sunat adalah satu perintah Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Abraham juga, ya. Maka waktu itu sumpah yang bersumpah meletakkan tangannya di atas alat kelamin yang sudah disunat itu. Ya, saudara sebagai perintah Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi menurut tradisi Judea Kristen, ini adalah asal mula dari konsep ya, meletakkan tangan di atas objek yang dianggap kudus ketika bersumpah. Nah, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama nggak ada larangan untuk bersumpah. Yang ada adalah larangan untuk melanggar sumpah dan perintah untuk bersumpah dalam kesetiaan, keadilan dan kebenaran. Saya ulangi lagi. Dalam Perjanjian Lama tidak ada larangan untuk bersumpah. Yang ada ialah larangan melanggar sumpah dan perintah untuk bersumpah dalam kesetiaan, keadilan dan kebenaran. Sudah lihat dalam Yeremia 4 ayat yang kedua. Ya. Yeremia 4 ayat yang kedua dikatakan, jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran. Tidak ada larangan untuk bersumpah, tapi perintah untuk bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran. Demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati dalam Dia dan akan bermegah dalam Dia. Terus sekalian, jadi ini suatu hal yang penting. Sebab dalam sejarah gereja ada kelompok tertentu dalam kekristenan yang berkeberatan untuk mengambil sumpah. Misal saja the Quakers, ya. Kemudian the Mennonites, ya, kelompok Mennonite, ya. Mereka menolak untuk bersumpah, ya, karena mereka ambil dari
Matius 5 ayat 34 sampai 37. Nah, sekalian, kalau kita memperhatikan dalam Perjanjian Lama tidak ada larangan untuk bersumpah. Tapi yang adalah apa? Kalau seorang bersumpah, biarlah bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran. Nah, sekalian, ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, selanjutnya. Pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh bersumpah? Umat Tuhan dalam Perjanjian Lama mereka bersumpah, tapi dalam kebenaran, ya. Terus kan, sekarang masalahnya apakah orang Kristen boleh bersumpah? Nah, Tuhan Yesus datang bukan untuk merombak Taurat, tetapi menggenapinya. Tuhan Yesus bukan datang untuk merombak Taurat, tapi untuk menggenapi Taurat. Kita lihat dalam Matius 5 ayat 17. Sekalian, yaitu Tuhan Yesus tidak berlawanan dengan firman yang sudah diberikan terlebih dahulu, yaitu Perjanjian Lama. Ya, dia tidak datang untuk melawan firman yang sudah diberikan lebih dahulu, yaitu Perjanjian Lama. Allah tetap konsisten dengan hukum-hukumnya. Ini kita perlu perhatikan, ya. Sekalian, biasanya orang yang menentang sumpah selalu mengutip perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 34 sampai 37 yang kita mau bahas sama-sama, ya. Biasanya orang yang menentang sumpah selalu mengutip perkataan Yesus itu dalam Matius 5 ini. Mari kita membahas lanjut bersama-sama. Sekalian, untuk memahami Matius 5 ayat 33 sampai 37, kita perlu tahu latar belakang kehidupan orang Yahudi pada masa itu. Latar belakangnya kita perlu tahu, ya, sekalian. Ada dua kebiasaan buruk yang mereka lakukan berkaitan dengan sumpah. Ada dua kebiasaan buruk, ya. Yang pertama adalah ada yang bersumpah secara sembrono. Sangat mudah bersumpah. Secara sembrono saja mereka, ya. Misalnya saja untuk memulai satu pernyataan, mereka biasa mengatakan demi hidupmu, demi kepalaku, biarlah aku tidak melihat penghiburan bagi Israel jikalau selanjutnya. Yaitu satu kebiasaan yang sembrono waktu itu, ya, untuk meyakinkan orang lain akan pernyataannya yang mungkin bisa saja bohong, ya, tapi untuk meyakinkan orang lain supaya mereka yakin walaupun yang mengatakan itu mungkin juga bohong, ya, sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sumpah yang bersifat mengelak. Ini dalam kebiasaan orang Yahudi yang hidup pada waktu itu, sekalian. Mereka membagi sumpah menjadi dua macam, ya. Yang pertama adalah sumpah yang mengikat. Ini, jika nama Allah diikut sertakan dalam ucapan mereka. Wah, kalau nama Allah diikut sertakan, mereka anggap Allah memperhatikan, sehingga mereka harus menggenapi apa yang mereka janjikan dan ucapkan itu. Ya, itu sebab mengikat, karena nama Allah diikut sertakan. Ya, sekalian. Tapi juga ada sumpah yang tidak mengikat, di mana nama Allah tidak disebutkan. Maksud sekalian, misalnya saja mereka mengganti nama Allah dengan sumpah demi langit. Makanya dalam Matius 5 kita melihat begitu. Ada orang bersumpah demi langit. Ada orang bersumpah demi bumi, demi Yerusalem, kota suci. Bahkan orang bersumpah demi kepalaku. Ya, sekali itu merupakan latar belakang mengapa Yesus mengucapkan dalam Matius 5 tadi. Matius 5 ayat 33 sampai 37 tadi. Sekalian, akibatnya bagaimana? Akibatnya kehidupan mereka terpecah, jadi dualisme. Ya, sekalian, jika nama Allah disebutkan, mereka merasa harus memenuhi sumpah sebab nama Allah disebutkan. Karena menurut keyakinan mereka, Allah ikut mengawasi segala perkataan dan perbuatan mereka. Karena nama Allah disebutkan, sehingga mereka harus menggenapi apa yang mereka sumpahkan itu. Terus sekalian, namun jika nama Allah tidak disebutkan, misalnya demi Yerusalem, demi kepalaku, ya, segala macam itu. Jika nama Allah tidak disebutkan, berarti Allah tidak ikut mengawasi perkataan dan perbuatan mereka, sehingga boleh saja mereka ingkar janji. Ini satu kejadian yang terjadi, realita yang terjadi pada masa lalu, yaitu pada waktu Tuhan Yesus hidup dan melayani di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Sekalian, saudara, kita lihat selanjutnya. Pada waktu diadili di hadapan mahkamah agama Yahudi, sang imam besar yaitu Kayafas itu meminta jawaban Yesus dengan mengambil sumpah.
Dari mana kita bisa tahu? Ya, demi Allah yang hidup. Ini sumpah. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Pertanyaan sang imam besar itu kepada Yesus. Ya, Matius 26 itu. Menanggapi hal itu, Yesus tidak menolak permintaan sumpah itu. Ya. Mengapa saya katakan tidak menolak? Karena Yesus menjawab, amin. Bahasa saya itu amin. Engkau telah mengatakannya. Yesus sekalian, Yesus tidak menolak untuk mengambil sumpah. Ya, amin. Engkau telah mengatakannya. Ya, selanjutnya. Rasul Paulus mengucapkan sumpah dalam 2 Korintus pasal 1. Tetapi aku, kata Paulus, memanggil Allah sebagai saksiku. Nah, ini sumpah ini. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Sang rasul yang besar mengucapkan sumpah. Ya. Kemudian dikatakan apa? Di hadapan Allah, kata Paulus lagi ya. Ku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Galatia 1 ayat 20. Di hadapan Allah, ini sumpah ini. Ya, sekalian selanjutnya. Ya. Tulisan kepada jemaat di Tesalonika, apa yang Paulus katakan. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah punya maksud loba yang tersembunyi. Allah saksi. 1 Tesalonika 2 ayat 5. Allah saksi. Ini sumpah ini. Sekalian, nah, Paulus itu menyatakan kesungguhan kasihnya kepada orang-orang sebangsanya dengan nada sumpah. Misalnya bagaimana? Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah itu enggak. Ini sumpah ini. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Roma 9 ayat 1 sampai 3. Nah, sekalian, jadi kita simpulkan bukan sumpah yang dilarang. Perjanjian baru ya, bukan sumpah yang dilarang. Tetapi tidak menepati sumpah itu yang dilarang. Menunda-nunda untuk memenuhinya itu yang dilarang. Terlalu mudah mengucapkan sumpah dan mempermainkan sumpah, itu semua yang dilarang. Tapi bukan sumpah itu sendiri yang dilarang. Tetapi saya ulangi lagi, yang dilarang adalah tidak menepati sumpah, menunda-nunda untuk memenuhinya, terlalu mudah mengucapkan sumpah, dan mempermainkan sumpah. Ini satu hal yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempelajari selanjutnya, sebenarnya bagi umat Tuhan yang mau taat kepada firman Tuhan, setiap perkataan yang diucapkan bobotnya sama dengan sumpah. Saya ulangi lagi. Sebenarnya bagi umat Tuhan yang mau taat pada firman-Nya, setiap perkataan yang diucapkan bobotnya sama dengan sumpah. Karena apa? Karena diucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dari mana saya bisa mengucapkan hal itu? Sekalian, saya akan sedikit menjelaskan. Dalam nama Yesus berarti apa? Yang berarti memanggil kehadirannya. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17 dan 23. Ya, sekalian, katakan apa? And whatsoever ye do in word or deed. Apa saja yang kamu lakukan dalam perkataan maupun perbuatan, do all in the name of Jesus Christ. Kerjakan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17 dalam King James Version itu. Sekarang ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, kita perlu pahami sebagai umat Tuhan, apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita perbuat, kita harus sadar sesadar-sadarnya. Apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan dalam ucapan sehari-hari, baik secara legal di depan pengadilan ataupun dalam perkataan sehari-hari, kita harus ingat segala perkataan dan perbuatan kita diperhatikan oleh Tuhan kita di surga. Dan Roh Kudus dalam hati kita memperhatikan kita. Sehingga kita harus tahu dan kita harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa segala perbuatan kita, segala janji-janji kita bobotnya sama dengan sumpah.
Karena Tuhan memperhatikan semua perkataan dan perbuatan kita. Ini suatu hal yang penting. Ya. Nah, sekarang selanjutnya. Bolehkah orang Kristen bersumpah? Bolehkah orang Kristen bersumpah? Jawabnya boleh. Boleh saja. Ya. Ini suatu hal yang penting. Lalu pertanyaan berikutnya, untuk kepentingan siapa kita bersumpah? Ya untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Sekalian, lalu jika pemerintah atau pengadilan meminta sumpah dari rakyatnya, itulah hak mereka. Itulah hak mereka. Ya, sekalian, sebab pemerintah atau pengadilan menghadapi berbagai orang yang sulit diketahui kejujuran mereka. Mereka menghadapi masyarakat yang dari berbagai macam kepercayaan, ya, dan sulit diketahui kejujuran tiap-tiap orang. Sehingga untuk meneguhkan suatu perkataan dibutuhkanlah sumpah. Itu kita harus lihat dari sudut pandang pemerintah. Sekalian. Nah, namun jika pemerintah atau pengadilan hanya menuntut janji dari orang Kristen, kita harus patut bersyukurinya. Sekali lagi, kalau orang Kristen diminta untuk sumpah, nggak apa-apa, ucapkan. Sebab Tuhan tidak melarang. Yang dilarang adalah sumpah palsu. Tapi kalau pengadilan berkata, oke, bagi orang Kristen kita berjanji saja, puji Tuhan, nggak apa-apa. Sebab bagi orang Kristen mau berjanji kah, mau bersumpah kah, mau berkata-kata biasa kah, itu bobotnya sama kok. Karena kita ucapkan perkataan kita dengan diawasi oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini suatu hal yang penting sekali. Nah, saudara sekalian. Nah, saudara, kalau kita melihat reformasi hukum pada abad 18 mengizinkan setiap orang di Inggris untuk punya hak yang namanya peneguhan hikmat. Di Inggris itu, ya, abad ke-18 yang namanya solemn affirmation, peneguhan hikmat, ya, sebagai ganti sumpah. Ya enggak apa-apa, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Jadi bagi orang Kristen nggak perlu sumpah, cukup solemn affirmation, peneguhan hikmat. Ya puji Tuhan. Ya, itu abad 18. Nah, sejak pembentukan negara Amerika Serikat, konstitusinya juga mengizinkan afirmasi, bukan sumpah, tapi afirmasi. Ya puji Tuhan. Tapi kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, bolehkah orang Kristen bersumpah? Boleh saja, sebab di hadapan Tuhan perkataan kita pun kita yakin seyakin-yakinnya, kita mengucapkan perkataan sehari-hari pun itu disaksikan oleh Tuhan, disaksikan oleh Roh Kudus. Jadi kita harus berkata dengan jujur. Apalagi kita mengatakan di hadapan pengadilan, ya, Tuhan memperhatikan perkataan kita dan sikap kita. Ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, saya contohkan ada dua contoh presiden, ya, yang pernah melayani yang memimpin Amerika, ya, yang namanya Franklin Pierce, ya. Sudah lihat tahunnya 1837 sampai 1842, dan Herbert Hoover, itu anggota grup Kristen namanya Quakers, ya. Tahun 1929 sampai 1933 memerintah, ya. Telah memilih untuk mengatakan afirmasi penegasan, bukan sumpah, saat pelantikan mereka jadi presiden. Ya nggak apa-apa, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Lalu sekalian, nah selanjutnya. Apakah orang Kristen boleh mengangkat sumpah dengan meletakkan tangannya pada Alkitab? Ya, meletakkan tangannya pada Alkitab. Boleh nggak? Pada zaman dahulu, seorang Romawi mengangkat sumpah dengan meletakkan tangannya pada satu benda yang namanya Jupiter Lapis yang kita sudah lihat tadi. Ya, Jupiter Lapis, karena Jupiter itu sebagai dewa yang tertinggi yang waktu itu dipercaya oleh orang-orang Romawi waktu itu. Ya, saudara sekalian, jadi mereka taruh tangan mereka di atas Jupiter Lapis itu. Saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kita harus pahami sebagai orang Kristen, bagi orang yang percaya pada Yesus, ya. Alkitab tidak boleh dijadikan sebagai benda yang mempunyai kekuatan magis. Ini kita harus pahami. Alkitab tidak boleh dijadikan sebagai benda yang mempunyai kekuatan magis, saudara sekalian. Firman Tuhan itu jangan dijadikan sebagai benda yang magis, tetapi firman Tuhan itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali.
Ya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, untuk mencegah pemahaman yang keliru, maka pada umumnya orang Kristen cukup mengangkat sumpah dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah lalu mengucapkan rumus sumpah. Ya, dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah lalu mengucapkan rumus sumpah itu. Kita lihat gambar ini. Nih, Presiden Barack Obama ketika mengulangi sumpahnya karena yang pertama dianggap ada hal yang sehingga harus diulangi lagi, ya. Itu seperti itu, ya. Nah, ini tapi tidak dengan telunjuk dan jari tengah, tapi dengan semua tangannya, ya. Terus kalian, jadi bagi orang Kristen, ya, sumpah dengan cara apa? Oke-oke saja, ya. Karena orang Kristen berkata, mau janji kah, mau sumpah kah, bahkan mau berkata-kata biasa saja, itu bobotnya sama kok. Karena kita katakan di hadapan Tuhan yang mengawasi perkataan kita. Jadi kita harus berkata jujur, tidak boleh mengada-ngada atau berbohong. Ini penting sekali, ya. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, rumus sumpah lebih baik gunakan nama Allah Tritunggal. Misalnya, saya bersumpah demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, ya. Ini suatu hal yang kita perlu pahami. Ya. Dengan demikian, orang tersebut mengingkarkan diri demi Tuhan untuk memenuhi kewajibannya. Ya. Saya bersumpah demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu jadi kesaksian juga bagi dunia ini. Ini orang yang satu ini yang sedang diangkat sumpahnya. Percaya pada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini satu kesaksian yang indah sekali, ya. Nah, saudara sekalian, yaitu orang itu memanggil nama Tuhan dan memohon rahmat, penghiburan, pimpinan serta kekuatannya untuk menolong orang tersebut di dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan jabatannya. Ini jadi kesaksian yang hidup juga, ya. Sehingga orang yang mengangkat sumpah itu harus diingatkan terus bahwa dia pernah bersumpah di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Allah Tritunggal, dan disaksikan oleh banyak orang, ya, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Nah, saudara, ini penting. Nah, kita harus ingat, jika setelah disumpah ia tidak memenuhi tugas dan kewajibannya, maka ia telah menggunakan nama Tuhan secara sia-sia. Hati-hati, ya, jangan gunakan nama Tuhan secara sia-sia. Kalau kita pernah mengucapkan janji atau sumpah dengan menggunakan nama Allah Tritunggal, kita harus sungguh-sungguh takut dan bertekad untuk menggenapi janji atau sumpah kita. Terus kan ini penting sekali. Nah, yang berikutnya. Selanjutnya, sumpah itu mengikat sejauh tidak melanggar firman-Nya. Saya ulangi lagi. Sumpah itu mengikat sejauh tidak melanggar firman-Nya. Terus kalian, jika seorang demi nama Allah mengikat diri untuk melakukan hal yang melanggar perintahnya, maka orang tersebut sudah menggunakan nama Allah dengan sia-sia. Jadi jangan kita gunakan nama Allah untuk melanggar perintahnya. Ya, ini penting sekali. Ya, saya kasih contoh, yaitu apa? Contoh sumpah Herodes kepada anak dari Herodias. Setelah menari-nari, Herodias begitu terkesima, ya, terpukau, ya. Tapi sebelumnya Herodes bertanya, aku bersumpah apa saja yang kau minta, ya, walaupun setengah dari kerajaanku aku akan berikan. Dia begitu terpukau dengan tariannya anak daripada Herodias itu. Saudara sekalian, tetapi ternyata Herodes disitulah, karena dia mengatakan hal yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya dia terjerat sendiri dengan perkataannya itu. Saudara sekalian, dalam keadaan hati yang terlalu senang, Herodes lupa diri dan bersumpah untuk memberi apa saja yang diminta oleh anak daripada Herodias itu. Terus kalian, setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan Herodias itu meminta kepala Yohanes Pembaptis yang waktu itu sedang ditangkap, dipenjarakan oleh Herodes. Waduh, Herodes kaget banget. Karena secara pribadi dia begitu menghormati, dia begitu takut dengan Yohanes Pembaptis. Tapi sudah kandung sumpah, disaksikan oleh orang banyak yang hadir dalam pesta itu. Akhirnya dia berkata, aduh, celakaku. Tapi ya sudah, dilakukan juga. Yaitu
memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Terus kalian, ini suatu sikap yang harus kita hati-hati. Oh saudara, satu sikap yang tidak benar. Kalau seorang tuh bersumpah dan untuk menggenapi sumpahnya dia harus melanggar perintah Tuhan, itu juga penggenapan sumpah yang tidak benar. Ya, saudara sekalian, saya ambil contoh kedua. Sekalian, ini contoh daripada Jefta, Hakim-Hakim 11 ayat 30 sampai 31. Ya, ketika ia dan para prajuritnya akan berperang melawan Bani Amon, ia bernazar secara kurang bijaksana kepada Tuhan. Dia bernazar secara kurang bijaksana, ya, kepada Tuhan. Ya, sekalian. Lalu bernazarlah Jefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan persembahkan sebagai korban bakaran. Waduh, sumpahnya Jefta sebelum dia berperang melawan Bani Amon. Terus kalian, nah setelah menang dari Bani Amon tuh, Jefta pulang. Ternyata saudara sekalian, yang keluar lebih dahulu untuk menemui Jefta pada waktu ia baru selesai menang perang adalah anak perempuannya sendiri, yang adalah anak tunggalnya juga. Lalu bagaimana? Apakah Jefta jadi mengorbankan, jadi korban bakaran anak perempuan yang satu-satunya itu? Saudara sekalian, nah saudara sekalian, kita perlu pahami. Ya, apakah Jefta jadi mengorbankan anaknya itu sebagai korban bakaran kepada Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara sekalian. Nah, Tuhan itu tidak akan berkontradiksi dengan larangan sebelumnya yang sudah ia berikan dalam Taurat. Apa yang Tuhan tidak sukai? Apa yang Tuhan tidak kehendaki? Yaitu apa? Jikalau ada salah seorang daripada umat Tuhan itu yang mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran, Tuhan paling gak senang. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh penyembah-penyembah dewa Moloch. Ya, Tuhan membenci perbuatan orang-orang Kanaan yang mempersembahkan anak-anak mereka, manusia ini, sebagai korban bakaran pada dewa Moloch. Tuhan membenci cara gitu. Ya, saudara sekalian. Lalu kalau kita perhatikan dalam ayat yang Tuhan berikan pada dalam Imamat 18 ayat 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, Tuhan membenci pengorbanan, jadi korban bakaran itu dari anak-anakmu, itu manusia itu, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan, bagaimana pengenapan nazar Jefta itu? Bagaimana dengan pengenapan nazar Jefta itu? Saudara sekalian, anak perempuan itu tidak diserahkan sebagai korban bakaran pada Tuhan, sebab Tuhan membenci kok. Ya tidak, walaupun Jefta pernah mengucapkan dan ucapan sumpahnya itu terlalu buru-buru, ya. Tapi apa yang Jefta lakukan? Dia menyerahkan ke kemah suci. Waktu itu belum ada bait Allah. Kemah suci, anaknya itu, anak perempuannya itu, untuk menjadi pelayan Tuhan secara penuh waktu dan tidak menikah. Pada waktu itu orang-orang Yahudi sangat rindu kalau anaknya atau dirinya bisa menjadi ibu daripada Mesias yang dijanjikan Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 3 itu. Ya. Wah, kalau seorang anak perempuan sampai nggak menikah, itu satu pengorbanan luar biasa. Berarti apa? Dia tidak akan jadi ibu daripada Mesias yang dijanjikan Tuhan itu. Sehingga anak perempuan Jefta itu memang diserahkan ke kemah suci untuk menjadi pelayan Tuhan secara penuh waktu dan tidak menikah. Sekalian, sehingga kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 11 ayat 39b, jadi gadis itu, yaitu anak perempuan Jefta itu, tidak pernah kenal laki-laki. Sekalian, itulah. Nah, saudara sekalian, jadi sumpah ada batasnya. Batasnya apa? Ya firman Tuhan sendiri. Jadi sumpah, pengenapan sumpah jangan melanggar firman Tuhan. Ada batasnya, itu firman Tuhan sendiri. Ya. Jadi kita perlu pahami, pengenapan sumpah jangan sampai melanggar perintah Tuhan lainnya. Ya.
Jika pengendapan sumpah malah melanggar perintah Tuhan lainnya, maka hal itu tidak berkenan ke hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita untuk bisa melakukan, menggenapi apa yang pernah kita janjikan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari saudara, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Perempuan saja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Pria saja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bersama-sama angkat tanganmu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk pembelajaran pada saat ini Tuhan tentang sumpah. Tolong kami Tuhan untuk bersikap benar dalam perkataan kami, untuk mengatakan hal yang benar dan bukan bohong. Tuhan tolong kami supaya orang dunia melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dengan mendengar dan melihat kami berkata-kata bagaimana dengan berkata-kata yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, kuatkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.